Selamat pagi teman-teman, selamat pagi subscriber dimanapun berada. Di sini ada sepeda motor Revo Absolute. Ini saya starter, ini ngebul, ya, berasap. Berasap, nah, coba lihat di sini. Nah, coba lihat. Di sini ada semacam bekas oli bercampur dengan sisa pembakaran atau semacam kayak gemuk lah di sini. Perlu diketahui bahwa untuk sepeda motor Revo Absolute adalah satu-satunya motor Honda yang agak sulit. Di sini kita akan mencoba menganalisa bagaimana supaya nanti tidak ngebul. Langkah pertama yaitu nanti kita akan buka atau kita akan bongkar bagaimana keadaan atau posisi sekernya atau pistonnya sama buringnya bagaimana. Selanjutnya silakan dibongkar Mas Dedi. Kembali lagi di sini pistonnya buringnya kelihatan masih bagus. Jadi langkah yang kita ambil adalah membersihkan piston, ring piston dan skru klep, atau nanti ringnya ganti. Masih bagus. Itu ada standar apa enggak? Kalau ini posisinya masih standar, itu kita bisa langsung pasang ganti ring atau ring dibersihkan begitu. Tapi kalau ini sudah di coulter, sudah di oversis, itu tidak bisa. Tetap kita mengalihkannya kepada piston atau buring yang standar. Karena perlu panjenengan ketahui bahwa, nah coba jenengan persani ini. Di sini kelihatan masih bersih, mulus. Coba bisa terlihat di sini masih mulus. Coba di sini. Jadi coba persani di sini. Nah, sini masih mulus, masih bagus posisinya. Coba kita kembali lagi ke pistonnya, di sini. Coba di sini, pistonnya masih ada garis-garisnya. Itu coba lihat, pistonnya monggo. Ini masih kelihatan bagus. Cuma ini permasalahannya itu pada ring oli itu kayaknya tidak mengembang di sini. Mengembangnya kurang sempurna. Coba. Iya benar. Ini ring pistonnya, ring olinya mengembangnya kurang bagus Mas Dendi. Ini bisa jenengan persani. Nah ini. Jadi ini tidak keluar ini. Nah ini ring olinya tidak mau keluar. Jadi oli akan terbawa ke ruang bakar, akan terbuang bersamaan dengan hasil pembakaran. Jadi begitu pendeknya. Jadi langkah yang kita ambil adalah kita membersihkan ring piston sama skor di situ Mas Dedi. Jadi langkah selanjutnya yaitu kelihatannya masih standar Mas Dedi. Masih standar kayaknya. Di sini kalau ada oversisnya itu tertera di sini 50 atau 100. Di situ jelas kode KWB. Nah itu. Nah di situ jelas tidak tertera oversize. Oke lah. Langkah selanjutnya yaitu kita tetap mengarah kepada
skor klep sama membersihkan kembali untuk ring pistonnya gitu ya Mas Dedi. Silakan dilanjutkan. Saya kira ring pistonnya nggak usah diganti, yang diganti nanti dibersihkan saja itu Mas Dedi, dibersihkan saja. Terus nanti seal klep tetap ganti, sama dilihat klepnya kalau sudah kira-kira perlu ganti. Dan perlu diketahui bahwa untuk bisnya nanti Mas Dedi, bis klepnya kalau sudah agak kocak istilahnya ya, agak longgar lah gitu, agak longgar, nanti tetap kita harus perhatikan. Masalah waktu udah masalah, yang penting hasilnya bagus gitu. Oke begitu ya Mas Dedi, bisa dilihat itu klepnya belum dilepas ya. Belum. Nah, coba lihat di sini. Coba lihat. Coba lihat di sini posisinya. Wah, ini kelihatannya kotor sekali di situ. Jadi kita mengarahnya tetap pembersihan istilahnya. Jadi tetap kita mengarah kepada membersihkan klepnya, sama nanti dilihat bisnya kembali lagi. Oke, silakan Mas Din. Memang kembali lagi, saya dari awal sudah mengatakan bahwa untuk motor Revo Absolute ini adalah lain dari yang lain. Tadi saya sudah bilang kepada yang punya juga begitu. Jadi kalau kita akan ngolter, akan berisiko tinggi. Jadi alangkah baiknya kita hanya membersihkan saja. Ini kita akan melihat di sini melepas kuku macan. Kalau di sini ada yang bilang kuku klep, ada yang bilang kuku macan. Nah itu coba, ini melepas kuku klepnya tidak begitu sulit. Agak sulit ya? Enggak sih Pak. Oh enggak juga ya? Cuman butuh hati-hati biar enggak mencelam. Oh kayak kemarin ya? Harganya nggak seberapa. Ada apa tidak itu masalahnya di situ? Itu bibir klepnya masih tebel apa enggak? Ya, nah ini Pak, masalah utama seal klep mungkin bocor. Apa? Seal klepnya bocor. Ya. Enggak. Seal klep berarti kan tetap ganti seal, terus bisnya koplak apa enggak? Coba dilihat. Enggak ya? Aman. Aman ya? Aman? Aman. Oke lah. Dari sini saya ketahui bahwa ada apa-apa. Nah, di sini memang sangat kotor sekali. Penyakit utamanya yaitu di sini keraknya, coba jenengan bersani. Di sini keraknya sangat tebal. Di businya juga di sekitar busi juga terlihat di situ. Sangat jelas. Jadi tetap kita berprinsip pada bukan berarti kita semata-mata menghemat biaya. Memang itu tidak perlu diganti untuk piston dan ring pistonnya. Kembali lagi kita tetap mengarah kepada pembersihan klep sama ring piston, sama penggantian seal klep serta skor klep itu Mas Dedi. Oke lah. Jadi untuk selanjutnya yaitu untuk skor klep. Nanti setelah skor klep nanti diperlihatkan untuk membersihkan ring pistonnya Mas Dedi. Silakan. Jadi nanti itu dibersihkan pakai kalbuk leader nggak apa-apa Mas Dedi? Ini keraknya masih tebal. Masih tebal sekali. Oh iya, coba jangan persani itu. Keraknya tadi sudah sangat tebal itu dia. Tapi untungnya itu yang punya motor perhatian sekali pada olinya. Atau mungkin pemakaiannya itu tidak jauh-jauh gitu Pak Dendi. Iya, Pak. Kalau mungkin pemakaiannya luar kota atau tanjakan ke Ungaran mungkin sudah lain cerita itu. Jadi alhamdulillah, jadi kembali lagi ini tidak memerlukan anggaran yang maksimal. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus lah gitulah. Jadi tidak mesti kita itu bongkar mengganti, tidak. Selagi kita masih bisa dimanfaatkan, tetap kita mengarah kepada spare part yang lama.
Nah di situ juga klepnya masih bagus, cuma kotornya minta ampun. Coba jangan Versani itu, sangat kotor itu. Jadi hasil pembakaran karena bercampur dengan oli dari mesin lari ke ruang bakar, kebakar, hasilnya menyisakan semacam arang gitu loh. Ah, monggo. Ngatur nuwun. Nah. Oke lah, kita lanjutkan. Tadi ada rekan kita yang belajar mungkin. Coba dilihat itu. Kembali lagi untuk kotor sekali. Coba. Waduh. Nah, coba dari jauh saya dekatkan. Oke, ya. Itu sangat jelas. Itu memang untuk kebersihan daripada kop itu juga akan mempengaruhi performa dari motor itu sendiri, baik secara tenaga atau power ataupun secara kebersihan motor itu sendiri. Kalau motor itu bersih, otomatis oli dari dalam mesin tidak akan keluar karena tidak akan terganjel oleh kotoran itu sendiri. Nah, dari sini sangat sibuk itu Mas Dendi sedang membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Biasanya ada yang pakai alat kayak bor kecil itu Mas Dendi biasanya, tapi tidak usah lah gitu lah. Kita kan fokusnya bukan di situ. Kita fokusnya adalah untuk mengurangi ngebul atau menghilangkan asap tadi yang keluar dari knalpot atau keluar dari ruang bakar di bawah itu, dari klep sebelahnya out. Di situ memang sangat, aduh, geleng-geleng kepala itu Mas Dendi. Sangat kotor itu. Tapi saya yakin motor ini pemakaiannya nggak maksimal, saya yakin. Paling untuk ngantar anak sekolah atau ke pasar atau ke sekolah. Kalau untuk muter kelilingan nggak mungkin, pasti sudah hancur berantakan. Karena motor ini sudah lebih dari 10 tahun. Nah, pistonnya masih standar, fotonya segitu. Olinya olinya tadi nggak dikontrol ya? Belum, Pak. Tetap olinya kita ganti. Olinya ganti, kita standarnya enggak apa-apa karena kita ada Rayon. Kalau Rayon kita pakai oli yang bagus. Dia talup lah minim-minimnya gitu. Kalau ini AM juga bisa lah, Federal juga bisa, tidak masalah. Kalau bisa jangan AM karena terlalu encer. Kalau Federal enggak. Kalau encer itu mudah nguap di dalam ruang bakar nanti. Dan nanti di counter sekalian Mas, untuk selang pernapasannya Mas Dendi. Selang pernapasannya nanti bumpet apa enggak? Nanti juga akan mempengaruhi juga itu. Ini langsung disekur ya Mas Dendi? Iya, Pak. Sekalian bersih. Oh, ringnya yang belakang dibersihkan nanti aja. Apa sekarang? Oh, sekarang ya udah, silakan. Yuk. Terutama ring olinya aja yang belakang. Nah, yang dua digeser-geser aja, enggak apa-apa yang atas. Ring kompresinya enggak begitu perlu lah. Yang penting ring olinya sama lubangnya di itu ya. Disempurnakan. Dilubangi kembali. Ada lubang-lubangnya kecil itu loh. Dititeni jangan kebalik nanti. Itu motor saya Supra Petnyo juga sudah berapa tahun, mungkin dulu tahun 2006 apa 2005 sampai sekarang udah berapa tahun itu, hampir berapa 15 tahun lebih. Itu ternyata juga nggak ngebul. Karena apa? Karena saya perhatikan dulu pernah disekur, pernah dibersihkan ringnya kayak gini juga gitu. Jadi nggak ngebul sampai sekarang, aman.
Ya mudah-mudahan ini juga nanti akan aman lah. Nah itu coba lihat di situ jangan Pirsani itu untuk lubang-lubangnya dibersihkan. Kalau ini tadi diambilkan kabuk dinas ya Mas Dendi, Ya. disemprot sama kabuk dinas biar kotorannya akan bersih. Kotoran arangnya atau keraknya kalau kena kalbu cleaner akan rontok begitu. Di situ sangat jelas kotorannya itu. Nah itu, nah itu coba. Dengan Pirsani itu untuk membersihkan tempat untuk ring olinya gitu ya Mas Dendi. Jadi kalau bersih nanti posisinya itu ring oli akan mengembang. Kalau mengembang itu posisinya piston akan lurus dan akan sejajar antara ring oli dengan ring piston kompresi dengan ring piston depannya. Jadi nanti hasilnya akan oli dari mesin tidak keluar ke ruang bakar. Oke, ini di situ Mas Dini sedang mengambil kalbu cleaner. Semprot aja Mas. Coba Pirsani Panjenengan coba itu. Disemprot pakai kalbu cleaner untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada di situ. Pokoknya kalau bisa bersih sekali Mas ini. Sama ring olinya dikeriki sama itu ya, pisau ya. Ring oli yang dua itu. Ring oli namanya ya. Ada yang bilang ring sapu itu. Nah, setelah di kalbu cleaner langsung dibersihkan sama ini bersih loh Mas Dedi. Kembali lagi kalau dalam posisi tadi ngebul atau berasap lah istilahnya itu suaranya halus kayak tadi itu kembali lagi jadi piston sama buringnya masih sehat. Hanya kembali lagi kendalanya di kotorannya yang sedang kita lakukan pembersihan di situ. Jadi bagi panjenengan atau kalian yang baru lulus SMK nanti bisa untuk pelajaran lah, atau yang ingin buka sendiri motornya bisa diketahui. Kalau mirsani video ini bisa jelas. Sudah bersih ya, coba. Wah, di situ. Ini tuh. Kelihatan bersih tuh. Tuh. Kelihatan bersih. Nah, jadi untuk tempat ring olinya, terutama ring oli yang bawah lah, ring oli yang bawah itu bersih sekali. Untuk atas tadi gerak, bisa bergerak tadi yang atas yang dua ya Mas. Yang satu aja kayaknya di dalam terus nggak mau gerak. Oke lah. Jadi ini sedang dilakukan pembersihan untuk ring olinya. Ini yang tengah pernya juga dibersihkan supaya memperlancar olinya. Jadi nanti pistonnya bergesekan dengan buring atau dengan silinder blok itu tidak akan lupa. Jadi akan performanya menjadi lebih sehat. Ada kemungkinan nanti tidak ngebul atau tidak berasap karena di sini kembali lagi
ringnya sudah mengembang. Kalau dalam konten-konten sebelumnya itu pernah dilakukan penyekuran untuk motor Mio ya Mas Dedi, motor Mio Sporty itu, tapi tidak mengarah kepada piston, ring piston. Ini kayaknya untuk mengarah kepada penyekuran dan pembersihan ring piston sama piston, itu baru kali ini, karena memang kita membuat konten sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi kita tidak mengada-ada lah gitu. Jadi kita yakin bahwa konten kita itu tidak semacam apa ya, merekayasa gitu, tidak. Ini kenyataan yang ada begini. Jadi kalau panjenengan mirsani di video nanti bisa jelas. Soalnya kalau kita buat konten mengada-ada atau rekayasa juga kelihatan. Sekarang penonton tidak bodoh, pemirsa tidak bodoh, jadi tahu mana yang original, mana yang tidak gitu Mas Dedi. Kembali lagi untuk ringnya, ring yang 2 juga itu harus dibersihkan ya Mas Dedi. Tapi kalau yang ring kompresi atas itu bersih ya, bersih. Yang ring olinya aja yang 2 ya, yang pernya 1 di tengah itu ya, yang kotor sekali datanya itu. Kembali lagi untuk perawatan sepeda motor itu memang sangat rawan. Saya juga pernah terjadi itu, motor itu sudah saatnya ganti oli. Nah, dipinjam anak saya, mau nggak boleh, nggak enak, mau boleh nanti rusak, gimana ya? Kayaknya dibolehkan, ternyata rusak juga. Itu kembali lagi. Jadi kita kadang faktor pekewuh itu yang mempengaruhi kita. Kadang-kadang ada teman juga cerita, mau jebram tetangga nggak enak, dikasihkan belum diservis, nggak dikasihkan nggak enak, dikasihkan juga rusak lah itu. Kembali lagi, faktor pekewuh memang itu yang kita mengganjal itu. Kita hidup bermasyarakat juga tidak lepas dari pekewuh tetap itu. Itulah. Jadi kalau kaku juga tidak enak diomong sama tetangga, diomong sama saudara. Ya oke lah. Jadi kalau memang motor itu belum diservis, ya nggak usah dipakai aja lah gitu. Bisa alasan rusak gitu aja, tidak apa-apa. Untuk pengalaman bagi kita semua. Oh, motornya belum ganti oli, itu olinya habis gitu. Tidak apa-apa. Karena apa? Nanti kalau rusak juga yang nanggung kita. Tidak mungkin orang minjem nanti nanggung. Itu di rental kalau rusak mesinnya juga nggak bertanggung jawab. Harus yang punya rental. Kecuali kalau bodi. Kalau bodi rusak itu tanggung jawab yang make. Yang tanggung jawab yang nyewa itu. Kalau mesin 100% tetap tanggung jawab dari yang punya rental. Kan ditanya, kilometernya berapa kira-kira perginya? Sekian. Oh jangan, ganti oli dulu, kan begitu. Kecuali kalau sudah melanggar waktu, pinjamnya atau nyewanya 3 hari, dipakai 3 bulan, lah itu lain lagi cerita itu. Oke lah, kembali lagi kita kepada perawatan sepeda motor, itu memang sangat rawan. Apalagi motor yang zaman sekarang beda dengan yang motor dahulu. Kalau motor sekarang seperti yang kita ketahui, saya bukan menjelek-jelekan motor Mio MT atau Mio J, tidak. Tapi kenyataan yang ada di lapangan itu memang begitu. Yang paling parah adalah Mio M3. Kalau ring pistonnya kena sama pistonnya itu merembet ke kopnya. Kalau Mio J masih mending. Kalau kena pistonnya sama buringnya hanya 2 itu. Kalau bed lain lagi. Kalau bed kenanya piston sama buring itu larinya ke setangnya gancet biasanya. Jadi antara motor satu dan lain itu berbeda-beda karakternya. Makanya kembali lagi ini sedang dibersihkan oleh Mas Dedi. Ini membersihkan buringnya ya. Buringnya masih bagus. Atau silinder kop ya? Oh, silinder blok, silinder kop ini yang dibersihkan.
Untuk penyekuran ya, tadi udah diambil ya. Oh, oke lah. Jadi proses penyekuran itu nggak saya rekam, hanya sekedar disekur gitu aja. Karena dalam proses penyekuran sudah pernah kita tampilkan dalam motor yang lain. Begitu ya Mas Dendi. Iya, Pak. Jadi nanti ini untuk penyekuran saya lihatkan sebentar. Nanti pas pemasangan kita rekam lagi gitu Mas Dendi. Iya, boleh. Ya. Kembali lagi, ini nanti ada sedikit proses penyekuran. Nanti aja sebagai apa itu aja, sebagai bukti bahwa memang disekur. Nah, proses penyekuran sendiri itu nanti saya nggak tampilkan, karena nanti akan memakan waktu lebih lama. Nanti panjenengan semua akan bosen. Durasinya terlalu lama, akan menghabiskan kuota. Siapa yang membayar kuota? Nah, itulah di situ. Oke, jadi kembali lagi, motor yang Revo ini itu ya semuanya motor itu ya sebenarnya tidak ada yang rewel ya kalau kita perawatannya. Tapi kadang kalau lupa sedikit, nah itu permasalahan akan timbul itu. Ya memang secara umum motor itu rewel katanya itu. Ya memang iya. Ada yang bilang. Tapi kalau perawatannya rutin ya mending lah gitu. Kalau zaman dahulu orang ganti oli mungkin 4 bulan, setengah tahun. Bahkan kalau yang 2 tak itu sampai setahun lebih nggak ganti oli. Begitu ya Mas Heri? Ya. Kalau motor sekarang, wah jangan coba-coba. Nggak ganti oli 4 bulan motor hancur. Bentar. Oke lah, itu sedang dibersihkan untuk silinder kopnya. Nanti dalam proses penyekuran. Itu nanti proses penyekuran nggak saya rekam aja nggak ya? Jadi ini langsung saya tinggalkan aja ya. Oke lah, nanti untuk proses penyekuran dilakukan oleh Mas Dendi. Tadi yang jelas untuk pembersihan antara piston dan repeater sudah bagus. Jadi mudah-mudahan nanti hasilnya kita akan bagus juga. Oke lah, nanti kita lanjutkan. Sementara kita skos dulu. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk melihat ini klep atau bahasa luarnya valve itu yang out ya, yang X atau out itu masih tebal dan posisinya batangnya juga masih normal. Ini disyukur saja, nggak usah ganti. Ini juga masih normal semua. Monggo silakan. Ini diteruskan dengan melanjutkan disyukur klep untuk yang out atau yang kecil. Di sini untuk penyekuran, nah begitu untuk proses penyekuran. Ini saya lihatkan hanya sebagai formalitas saja bahwa motor ini betul-betul disekur. Jadi untuk selanjutnya tidak usah kita lanjutkan untuk yang lama-lama. Karena sudah jelas di situ penyakitnya. Kalau ganti atau membersihkan ring shaker atau untuk menghilangkan asap, tetap kita harus skor klep dan mengganti seal klep gitu. Oke lah, ini untuk sekedar proses penyekuran yang dilakukan oleh Mas Dendi. Kita skos dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk perakitan daripada piston silinder blok kop. Tadi penyekuran sudah kita lakukan. Nah, ini tinggal pemasangan untuk piston, ring piston kepada boringnya. Tadi sudah dibersihkan juga. Silakan untuk Mas
saya dulu silakan. Aduh ya, untuk pemasangannya kita beri oli sedikit, jelas ya di sini. Nah, kita jangan lupa untuk o-ring olinya ke atas ya, udah ya, benar. Oke, kita tinggal pemasangan antara piston ke cylinder blocknya. Oke. Nah. Tadi itunya sudah dipasang semua ya, pinya ya. Oke. Kita pelan-pelan yang sebelah sini. Ya, udah masuk ya. Ya. Oke, ya. Ya, kita menarik kampratnya. Posisi mesin halus sekali tadi ya. Iya, Pak. Ini pemasangan sedang kita lakukan untuk kampratnya. Kita tarik ke atas. Nah. Taruhnya kita pasang. Kita tarik ke atas, durinya tarik ke bawah, dan menarik untuk kampratnya, tarik. Nah. Wih, waduh, itu gak jatuh. Kita pakai gopnya, kita pasang. Balik. Oh ya. Ya. Bentar, tunggu dulu. Silakan. Ini proses pemasangan untuk kopnya sedang kita lakukan. Jelas kita kasih cahaya. Memang kita pemasangan untuk silinder potnya harus hati-hati.
Cara mengencangkan harus disilang fungsinya agar kita hasilnya memuaskan, kencang semuanya berbarengan. Kembali lagi silang. Ini tinggal kita masang kameratnya. Kita dari arah sana. 20. Ya. Oke, ini tadi ada penggantian untuk kawasan depan. Silahkan bentar. Yang kaki ini kaki. Ah, 45 sama standar tengah. Masa? 45 tambah 20. 65. Oke, maaf, ini ada anak buah yang tanya masalah ongkos. Selanjutkan untuk pemasangan kinoken. Ini bisa kita lihat. Yang dipermasalahkan sini bukan untuk pemasangannya, namun kita hanya melihat sepintas pemasangannya. Tidak ada masalah, Mas ini? Apa? Kurang mutar atau gimana? Kurang pas? Oke, kita tunda aja ya, sebentar ya. Lepas ya. Nanti ini pemasangan ini nanti ya. Buang sulingan. Nah ya, otomatisnya toh. Oh ya ya. Oke, kita atur dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada pelanggan yang mau komunikasi, sudah saya lanjutkan. Pemasangan rantai kampas sudah kita lakukan. Mudah-mudahan selanjutnya kita aman. Baiklah, pada dasarnya untuk kembali lagi, motor Evo Absolute itu sebetulnya motor yang khusus untuk jalan-jalan. Kalau untuk kelilingan itu agak rawan. Kalau untuk antar sekolah, untuk ke kantor, ke pasar tidak ada masalah. Asal penggantian oli dan servis rutin. Kembali lagi. Ini motor sudah lebih dari 10 tahun, nyatanya juga ring piston masih aman. Hanya kelihatan kotor karena memang biasanya motor kalau sudah lebih dari 5 tahun, kita harus spur klep, membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam mesin itu tersebut. Ini sudah lebih dari 10 tahun. Memang sudah saatnya untuk pembersihan. Gitu ya Mas Dendi? Iya. Jadi langkah dari pemilik motor ini sudah tepat untuk membersihkan, mengontrol apa yang harus kita ganti, apa yang harus kita bersihkan. Selagi kita masih dipakai, tetap kita pakai. Dulu apa langsung pasang kopi, Pak? Apa? Kasih dulu apa langsung pasang kopi? Ya tutup aja. Pasang dulu. Ya tutup. Kalau mau dibunyikan tuh tutup aja, tutup. Tapi tutupnya tutup ya tutup aja enggak apa-apa. Masih ada waktu enggak apa-apa. Tutup aja. Kalau nggak ditutup nanti muncrat. Tutup aja. Kan nggak sulit tutupnya. Oke lah, ini tinggal. Tapi untuk knalpotnya enggak usah. Kita ngontrolnya tidak ada knalpot. Kalau ada knalpot, tetap kita kembali lagi karena kotoran atau oli yang ada di dalam knalpot nanti akan mempengaruhi asap yang keluar gitu loh. Kalau begini kan berarti original dari mesin itu sendiri.
gitu loh Mas Dedi. Iya. Nah, kembali lagi untuk pemasangan cylinder head, karet cylinder head maksudnya itu kalau bisa jangan dilem. Karena kalau dilem itu adalah kita ketipu. Sementara nggak bocor, tapi kalau sudah berapa jam aja, nggak usah ukuran hari, itu udah bocor lagi gitu Mas Didi. Karena karetnya itu kalau kena lem juga akan lain lah, akan semacam mengembang atau melempung lah gitu. Itu malah akan mempercepat kerusakan daripada karet silinder head itu sendiri. Itu hanya sekedar pengalaman bagi teman-teman, jadi trik daripada kita semua agar kita aman dalam mengerjakan pembongkaran motor Evo A10 tersebut. Apalagi di sini untuk karet silinder headnya harganya agak lumayan untuk yang ori. Kadang orang tidak percaya harganya segitu, masa karet begitu aja harganya sampai 200 lebih. Ya sudah, kalau orang nggak percaya sudah nggak bisa dikata lagi. Oke, kembali lagi, ini pengerjaan untuk pemasangan karet silinder head atau tutup silinder headnya sedang dilakukan. Sudah selesai, tinggal kita mencoba. Silakan kita coba aja. Coba langsung. Bensin di bawah disingkirkan dulu, nanti akan mempengaruhi. Coba kita lihat apa yang terjadi. Ini aman, aman di situ, tidak ada asap sedikit sekali, tidak ada. Putih tadi adalah api yang keluar. Jadi pada dasarnya untuk pembongkaran motor Evo Absolute ini dikatakan sukses. Tidak usah ganti ring piston, tidak usah ganti piston, kita hanya skor klep, ganti seal klep, dan tentunya juga ganti packing kop, packing baru yang ditambah. Oke lah, untuk pengalaman panjenengan semua. Jadi kita tidak ada yang pandai, semuanya belajar. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman, saya sebagai manusia biasa ada tutur kata yang kurang enak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.